basketball lovers, kenalin nama aku Vena. Di episode yang spesial banget hari ini, aku akan membagikan sebuah cerita dari pemain basket yang fenomenal banget, yaitu Dirk Nowitzki. Penasaran kan kayak gimana kisah hidupnya? Keep on watching! Dirk Nowitzki atau yang memiliki nama lengkap Dirk Werner Nowitzki lahir pada tanggal 19 Juni 1978 di Würzburg, Jerman. Dari kecil, ia emang udah tumbuh di keluarga atlet. Ayahnya adalah seorang pemain bola tangan yang pernah mewakili Jerman di level internasional. Ibunya yang bernama Helga Nowitzki adalah pemain bola basket profesional dan pernah memperkuat tim nasional Jerman di Piala Eropa Wanita tahun 1966. Gak cuman kedua orang tuanya, kakak Nowitzki juga sangat berbakat di bidang atletik dan sempat menggeluti dunia basket juga. Jadi, awal mula Nowitzki bisa terjun ke dunia basket, menurut aku terbilang sangat unik ya teman-teman, karena sebelum dia masuk ke dunia basket, ia juga udah pernah nyobain olahraga-olahraga lainnya, kayak olahraga tenis dan bola tangan. Tapi, banyak orang yang menganggap dia itu aneh saat bermain tenis karena postur tubuhnya yang tinggi. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk menggeluti dunia basket dan bergabung dengan klub DJK Würzburg. Karena skillnya yang mumpuni, saat ia baru berusia 15 tahun, ia pun berhasil menarik perhatian salah satu pemain basket internasional Jerman, yaitu Holger Goswiner. Bahkan, ia pun nawarin ke Nowitzki untuk menjadi pelatih pribadinya. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan orang tuanya, Nowitzki pun setuju untuk berlatih dengan Goswiner, dan Goswiner pun ngajarin ke Nowitzki gimana caranya teknik shooting dan passing yang benar. Setelah 1 tahun berlatih bersama Nowitzki, Goswiner pun sangat terkesan dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh Nowitzki. Terus, pada suatu hari, dia ngomong gini ke Nowitzki, "Kamu sekarang harus memutuskan apakah kamu ingin menjadi pemain basket internasional atau hanya ingin menjadi pemain lokal Jerman aja. Kalau kamu pilih menjadi pemain lokal Jerman aja, dengan berat hati kita harus menghentikan pelatihan ini. Tapi kalau kamu berani mengambil tantangan untuk menjadi pemain basket internasional, kita harus berlatih setiap hari secara intensif." Karena tawaran yang diberikan Goswiner, akhirnya Nowitzki pun memutuskan untuk menjadi pemain basket internasional, dan semenjak itu Goswiner pun memutuskan untuk melatihnya setiap hari bersama dengan pemain muda DJK Würzburg lainnya. Setahun kemudian, saat usianya menginjak 16 tahun, ia bergabung di tim utama DJK Würzburg yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Jerman. Walaupun ia merupakan pemain dengan salah satu skill yang hebat, tapi ia menghabiskan masa rukinya banyak di bangku cadangan. Karena saat itu Nowitzki juga masih sekolah, ia pun memiliki nilai yang jelek di sekolahnya, sehingga fokusnya sempat terpecah dan membuat performa di lapangan basket tidak maksimal. Walaupun hal itu terjadi, Nowitzki nggak menyerah teman-teman. Ia akhirnya berhasil bangkit dan memperbaiki performanya. Sehingga di musim 1996-1997, ia dapat menjelma sebagai pemain yang agresif di lapangan dan akhirnya mampu membawa DJK Würzburg promosi ke divisi utama. Gak hanya itu, di akhir musim, Nowitzki juga berhasil keluar sebagai pencetak poin terbanyak dengan rata-rata 28,2 poin per game dan berhasil terpilih sebagai German Basketballer of the Year. Wah, keren banget ya teman-teman. Dari dia awalnya terpuruk, akhirnya dia bisa bangkit lagi dan berhasil mencetak prestasi yang luar biasa. Setelah musim itu, nama Dirk Nowitzki terus naik dan akhirnya terdengar di kancah internasional. Sampai pada akhirnya, ia berhasil berpartisipasi dalam Nike Hoop Heroes Tour, di mana ia bermain melawan beberapa bintang NBA seperti Charles Barkley dan Scottie Pippen. Dalam pertandingan yang berlangsung kurang lebih 30 menit, Nowitzki itu benar-benar keren banget. Ia bahkan mengungguli Barkley dan sempat melakukan dunk di hadapannya.
yang membuat semua orang itu benar-benar takjub, termasuk Barkley sendiri. Barkley pun sempat menjuluki Nowitzki sebagai bocah jenius, dan ia pun bergurau kalau Nowitzki pengen masuk ke NBA, dia bisa langsung kontak Barkley secara langsung aja. Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 1998, Nowitzki terpilih kembali untuk bermain di Nike Hoop Summit, dan di event itu, ia sekali lagi dapat menunjukkan performa yang cemerlang banget teman-teman. Ia berhasil mencetak 33 poin, 14 rebound, dan 3 steals. Ia juga mengungguli pemain-pemain cemerlang NBA Amerika Serikat di masa depan lainnya, seperti Rashard Lewis dan Al Harrington. Karena memiliki teknik yang komplit dan performanya yang gemilang, semenjak event ini banyak klub Eropa dan NBA yang pengen ngerekrut Nowitzki. Karena hal itu, Nowitzki pun akhirnya langsung masuk ke draft NBA, dan untungnya di tahun yang sama, ia berhasil terpilih pada pick ke-9 oleh Milwaukee Bucks. Namun seketika itu, ia langsung dilepas ke Dallas Mavericks dengan kesepakatan multi-tim. Karena hal itu, Nowitzki berhasil menjadi pemain Jerman keempat yang pernah bermain di NBA setelah Uwe Boll, Christian Wulff, dan Detlef Schrempf. Sedangkan di tim Dallas Mavericks, ia juga bergabung bersama dengan Steve Nash yang juga baru saja direkrut dari Phoenix Suns. Walaupun memiliki karir yang cemerlang, Nowitzki juga memiliki kesulitan di awal karirnya, di mana ia merasa canggung dan sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya di Amerika Serikat. Menurut aku, emang nggak mudah ya teman-teman untuk beradaptasi di suatu lingkungan yang baru, apalagi saat itu Nowitzki masih berusia 20 tahun, dan ia harus tinggal jauh dari orang tuanya untuk berkarir di negara lain. Tapi untung banget, Nowitzki punya teman-teman yang sangat suportif, yang ngajarin dia gimana cara melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kayak temennya tuh ngajarin gimana cara bayar tagihan TV kabel, gimana cara layanan pos bekerja, terus mereka juga ngajarin gimana cara masak, dan juga nyuci. Gak hanya itu, seorang akuntan senior di Mavericks yang bernama Lisa Tyner juga ngajarin Nowitzki gimana cara ngurus keuangan dan gimana cara bergaul dengan para pemain muda Mavericks lainnya. Walaupun mendapatkan banyak bantuan dari orang-orang di sekitarnya, karir Nowitzki di NBA nggak mudah teman-teman. Pada musim perdananya di NBA, ia sempat kembali ke tim lamanya di Jerman, yaitu DJK Wurzburg, untuk memainkan 13 pertandingan karena saat itu NBA sedang mengalami lockout season. Setelah lockout berhasil dicabut, ia segera kembali dan memperkuat Mavericks lagi. Namun sayang banget, performanya jauh dari apa yang diharapkan, di mana ia hanya mengumpulkan rata-rata 8,2 poin dan 3,4 rebound dengan rata-rata bermain hanya 20,4 menit. Gak hanya itu, ia juga sering mendapatkan intimidasi dan kesulitan untuk melakukan defense, sehingga banyak orang yang mengejeknya dengan nama Dirk Nowitzki tanpa kata D, di mana kita tahu kalau dalam basket, D itu melambangkan defense. Karena hal yang sangat sulit tersebut, Nowitzki pun sempat merasa frustasi dan ia pernah curhat gini teman-teman. Saya merasa sangat frustasi sehingga saya bahkan berpikir untuk kembali ke Jerman, dan perjalanan saya dari divisi 2 Jerman ke NBA seperti melompat keluar dari pesawat dengan menggunakan parasut yang entah bisa terbuka atau tidak. Untungnya memasuki musim keduanya, ia merasa lebih nyaman setelah diadakan pergantian kepemilikan dari Ross Perot Jr. ke Mark Cuban, di mana Mark Cuban ini membawa perubahan yang positif teman-teman. Ia sangat perhatian ke timnya, bahkan ia sampai-sampai ngebeliin pesawat Boeing 757 kepada timnya untuk digunakan berpergian. Dengan perubahan positif ini, Nowitzki mulai menemukan bentuk performanya lagi. Meskipun ia juga gagal membawa Mavericks lolos ke babak playoff, dirinya berhasil berada di urutan kedua sebagai NBA Most Improved Player Award. Di musim itu, ia juga berpartisipasi di ajang Rising Star Challenge dan 3-Point Contest. Selanjutnya, di musim 2000-2001,
peran Dirk Nowitzki semakin vital karena ia memainkan 82 pertandingan sebagai starter. Ia bersama dengan rekannya yaitu Steve Nash dan Michael Finley dijuluki trio Big Three dari Mavericks karena kehebatannya dalam mengangkat performa tim. Selain itu, Big Three juga berhasil membawa Mavericks ke babak playoff untuk pertama kalinya sejak tahun 1990. Namun, sayang sekali langkah mereka harus terhenti oleh San Antonio Spurs dalam 5 pertandingan. Memasuki musim NBA 2001-2002, Nowitzki menandatangani perpanjangan kontrak selama 6 tahun yang bernilai 90 juta US dollar, yang saat itu menjadikannya sebagai atlet Jerman dengan bayaran tertinggi kedua setelah juara Formula One yaitu Michael Schumacher. Selain itu, namanya juga berhasil masuk menjadi bagian dari All-NBA Second Team dan turut berpartisipasi dalam event All-Star Game. Untuk musim ini, ia juga turut membawa Mavericks ke babak playoff sebelum akhirnya dikalahkan oleh Sacramento Kings. Walaupun performanya semakin membaik dari tahun ke tahun, ia tidak kunjung berhasil untuk membawa Mavericks ke babak final sampai pada akhirnya tahun 2006 Mavericks berhasil masuk ke babak final berhadapan dengan Miami Heat yang dipimpin oleh Shaquille O'Neal. Namun akhirnya Mavericks harus mengakui kehebatan Miami Heat dengan skor 2-4. Kemudian, selang 1 tahun berikutnya, yaitu di tahun 2007, Mavericks berhasil menduduki peringkat pertama selama musim reguler bergulir. Di babak playoff, mereka juga pernah bertemu dengan tim unggulan ke-8, yaitu Golden State Warriors, di mana di atas kertas, Mavericks akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Namun kenyataannya sangat mengejutkan, di mana Warrior berhasil menundukkan Maverick dengan skor akhir 2-4. Pertandingan ini juga dicap sebagai salah satu aksi tim underdog terbaik di NBA. Walaupun dikalahkan oleh Warrior, namun rasa kekecewaannya sedikit terobati karena Nowitzki berhasil dinobatkan sebagai MVP NBA pada musim tersebut. Lambat laun, nama Dirk Nowitzki semakin menjadi favorit di antara kalangan para fans Maverick hingga pada akhirnya di tahun 2011, Nowitzki berhasil menghantarkan Mavericks untuk menjadi juara setelah mengalahkan tim kuat yaitu Miami Heat. Meski di game pertama, Nowitzki sempat mengalami cedera di jari tengah kirinya, untungnya keadaannya segera membaik. Gak hanya berhasil mengantarkan Mavericks untuk mengalahkan Miami Heat, tapi Nowitzki juga dinobatkan sebagai MVP Finals dan memiliki catatan luar biasa, yaitu berhasil mencetak 30.000 poin atau lebih tepatnya 31.560 poin. Dirinya juga berhasil terpilih selama 14 kali di ajang All-Star Game. Pada tahun 2019, saat usianya menginjak 40 tahun, akhirnya ia memutuskan untuk pensiun dari dunia basket. Tentunya berita ini merupakan berita mengejutkan, sekaligus berita yang emosional bagi para fans Maverick. Mengingat selama karirnya di NBA, Nowitzki hanya membela satu klub saja, yaitu Dallas Maverick, sehingga namanya pun dijadikan sebagai nama jalan menggantikan Olive Street. Dengan penghormatan ini, Dirk merasa sangat senang dan terhormat, lalu di salah satu wawancaranya, ia sempat ngomong gini, "Penghargaan ini sedikit lebih besar dari basket. Ini tentang hubungan saya dengan kota Dallas, dan ada banyak cinta yang saya terima dari masyarakat kota ini." Sedangkan untuk karirnya bersama tim nasional, pemain yang memiliki ciri khas fade away shot ini sudah mempersembahkan 1 medali perunggu di ajang Piala Dunia tahun 2002 serta medali perak di ajang Eurobasket tahun 2005. Nah, teman-teman, akhirnya selesai juga kisah kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video kita. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian tahu kalau kita lagi ngupload video terbaru.
Terus kalau kalian punya request seputar topik-topik menarik tentang basket, kalian bisa banget request di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!